Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi terkait probabilitas peluang. Selamat menyaksikan. Probabilitas atau peluang. Probabilitas atau peluang adalah nilai angka 0 sampai 1 yang menggambarkan suatu peristiwa terjadi. Ada dua pendekatan yang menentukan probabilitas atau peluang. Yang pertama itu adalah pendekatan objektif, yang kedua itu adalah pendekatan subjektif. Nah, pendekatan objektif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu probabilitas klasik. Probabilitas klasik ini adalah semua kejadian yang dihasilkan mempunyai peluang yang sama besar. Rumusnya adalah PA sama dengan X dibagi N. X ini adalah hasil yang diinginkan, N ini adalah hasil yang kemungkinan suatu peristiwa itu terjadi. Yang kedua ada probabilitas relatif. Probabilitas relatif ini adalah suatu kejadian atau peristiwa yang berdasarkan frekuensi sebelumnya. Rumusnya adalah PA sama dengan FA dibagi N. Yang kedua ini ada pendekatan subjektif. Nah, pendekatan subjektif ini berisi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang berdasarkan kepercayaan atau pengamatan orang lain. Nah, itu tanpa dibandingkan dengan pengamatan masa lalu. Biasanya probabilitas ini berupa opini yang bertulis angka 0 sampai 1. Nah, ada aturan dalam probabilitas. Yang pertama ini adalah nilai yang dihasilkan dalam probabilitas itu harus angka 0 sampai 1, di mana 0 adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi dan 1 adalah peristiwa yang bakal mungkin terjadi. Yang kedua itu adalah jumlah nilai dari peluang atau sampel-sampel yang kita teliti itu berjumlah 1. Yang kedua ada teknik prinsip menghitung. Yang pertama ada perkalian. Perkalian adalah jika ada M cara untuk melakukan suatu cara, maka ada N cara untuk melakukan cara lain. Maka rumusnya jumlah total susunan sama dengan M dikali N. Yang kedua ada faktorial. Susunan suatu cara dari N opsi yang berbeda. Rumusnya itu 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang ketiga itu ada permutasi. Permutasi ini adalah susunan dari R objek yang berbeda berdasarkan N objek. Kita harus memperhatikan letak AB dan BA karena itu tidak sama atau berbeda. Maka rumusnya P 8 bagi 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 faktorial dikurang 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 336 hasil yang didapatkan. Ya, yang keempat itu ada kombinasi susunan cara dari R objek yang dipilih berdasarkan N objek tapi tidak memperhatikan susunan letaknya. Maka rumusnya kombinasi 7 dengan 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 faktorial dikurang 2 faktorial sama dengan 7 faktorial dibagi 5 faktorial dan dikali 2 faktorial sama dengan 21. Teknik pengembalian di sini maksudnya saat kita mengambil untuk pengembalian berikutnya dilakukan setelah kita melakukan pengembalian dari sebelumnya. Yaitu contohnya ada bola warna merah 5, putih 2, hijau 3. Dilakukan pengembalian 3 bola secara acak dengan pengembalian. Probabilitas terambil 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-turut. Jawabnya seperti P M irisan H1 irisan H2 sama dengan 5/10. 5 ini dari jumlah bola warna merah yang berjumlah 5 dikali 3/10. 3 ini dari jumlah bola hijau yang berjumlah 3 dikali 3/10 dari jumlah bola hijau yang berjumlah 3 sama dengan 45/100. Jadi probabilitasnya yaitu 45%. Yang kedua ada tanpa pengembalian. Tanpa pengembalian di sini maksudnya yaitu saat kita mengambil pengembalian berikutnya dilakukan tanpa mengembalikan pengembalian yang sebelumnya. Jawabannya yaitu P M irisan H1 irisan H2 sama dengan 5/10. 5 ini dari jumlah bola warna merah yaitu 5 dikali 3/9. 3 ini dari jumlah bola hijau yang berjumlah 3. 9 ini dari 10 dikurang 1 dari jumlah keseluruhan dikali 2/8. 2 ini dari jumlah bola hijau yang berjumlah 3 diambil tanpa pengembalian jadi 2. 8 ini dari 10 kurang 2 dari jumlah keseluruhan tadi sama dengan 30/720. Jadi probabilitasnya yaitu 4,17%. Selanjutnya ada gabungan dan irisan.
Gabungan di sini maksudnya suatu kejadian A atau B atau sebaliknya dalam suatu tindakan. Kata kuncinya adalah atau. Seperti ini. A, lambangnya itu adalah A gabungan B, yang dimana di dua bulatan ini yang diarsir itu adalah gabungannya. Sedangkan yang kedua ada irisan. Irisan adalah suatu kejadian A dan B dalam suatu tindakan. Kata kuncinya adalah dan. Lambangnya seperti A, irisan B, yang dimana irisannya ini seperti huruf N, dan dua bulatan ini yang diarsir adalah irisannya. Teorema Bayes. Teorema Bayes adalah metode yang digunakan dalam probabilitas asalkan ada ketentuan-ketentuan tertentu. Langsung saja ke contoh soal. Sebuah tes digunakan untuk mendeteksi penyakit langka jika seseorang sakit. Tes ini benar positif 99%. Jika seseorang sakit, tes ini salah positif 5%. Hanya 1% dari populasi yang benar-benar sakit. Kalau seseorang dites dan hasilnya positif, berapa kemungkinan dia benar-benar sakit? Langsung saja ke rumusnya. Peluang sakit tes positif, peluang tes positif sakit dikali peluang sakit peluang tes positif. Peluang tes positif sebelum sakit 0,99. Peluang tes positif sebelum sehat 0,05. Peluang sakit 0,01. Peluang sehat 0,99. Hitung peluang tes positif. Peluang tes positif sama dengan peluang tes positif sebelum sakit dikali peluang sakit ditambah peluang tes positif sebelum sehat dikali peluang sehat. Hasilnya sama dengan 0,99 dibagi 0,01 ditambah 0,05 dibagi 0,99. Hasilnya 0,0099 ditambah 0,0495. Hasilnya 0,0594. Lalu masukkan ke rumus Bayes. Peluang sakit sebelum tes positif 0,99 dikali 0,01 dibagi 0,594. Hasilnya 0,009. 0,0594. Hasilnya 0,1667 atau jadi peluang orang itu benar-benar sakit jika hasil tes positifnya sekitar 16,67%. Harapan matematis. Contoh soalnya, sebuah permainan dadu. Kalau kamu melempar angka 6, kamu menang 60.000. Kalau keluar angka lain 1 sampai 5, kamu kalah 10.000. Berapakah harapan matematis dari permainan ini? Mulai dari gambar permainan ini soal melempar dadu. Kita ingin tahu kalau mainnya berkali-kali apakah rata-rata kita untung atau rugi. Penyelesaiannya, rumus harapan matematis E dalam kurung X sama dengan sigma dalam kurung nilai dikali peluang. Peluang sama dengan 6. Peluang 6 sama dengan 1/6. Peluang keluar selain 6 sama dengan 5/6. Maka masukkan ke dalam rumus S dalam kurung S sama dengan 60.000 dikali 1/6 ditambah min 10.000 dikali 5/6. Hasilnya 10.000 dikurang 8.333, hasilnya 1.667. Jadi harapan matematisnya adalah 1.667/1000.
lemparannya. Selanjutnya adalah macam-macam kejadian. Yang pertama itu ada kejadian terpisah atau mutually eksklusif, yang dimana jika terjadi kejadian tidak akan muncul kejadian yang lain. Kita lihat dari rumusnya itu PA gabungan B sama dengan PA tambah PB. Contoh soalnya adalah ada 10 buah mangga, 8 jeruk, dan 2 apel. Probabilitas terambil buah mangga atau jeruk adalah, kita jawab rumusnya itu adalah PA atau P mangga dan jeruk sama dengan P mangga tambah P jeruk. Kenapa dia tambah? Karena dia menggunakan atau. Rumusnya itu adalah 10 per 20. 10 ini kita dapat dari 10 buah mangga. 20 ini adalah tambahan dari 10 tambah 8 tambah 2. Tambah 8 jeruk bagi 20 sama dengan 0,9. Maka probabilitas mangga dan buah jeruk adalah 90%. Selanjutnya adalah kejadian tidak terpisah atau inklusif. Inklusif adalah kejadian yang terjadi tidak menghilangkan kejadian lain untuk terjadi, atau bisa kejadian terjadi itu adalah gabungan dari kejadian yang kita teliti sekarang ini. Contoh soalnya adalah sebuah dadu dilempar, maka berapa probabilitas munculnya mata dadu genap atau 6? Kita hitung dulu berapa jumlah dadu yang genap, yaitu 2, 4, 6, berarti 3 jumlahnya. Selanjutnya adalah 6 ada 1, dan P, A gabungan B sama dengan 3 per 6. 3 ini jumlah genap, 6 ini jumlah dadu, tambah 1 per 6. 1 ini jumlah angka 6 dikurang 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Jadi jika dipersenkan adalah 0,5. Jadi probabilitas muncul mata dadu genap atau 6 adalah 50%. Selanjutnya adalah kejadian bebas. Kejadian bebas adalah suatu kejadian yang terjadi tidak dipengaruhi oleh peluang peristiwa yang telah terjadi. Kita lihat rumusnya, PA irisan B sama dengan PA kali PB. Contoh soal itu, probabilitas lulus mata kuliah statistik Ani adalah 0,80 dan Dodi 0,95. Probabilitas Ani lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus adalah P Adi lulus irisan Dodi tidak lulus. Berarti 0,95 kali 0,05 sama dengan 0,04. Jadi probabilitas Ani lulus mata kuliah statistik dan Dodi tidak lulus mata kuliah statistik adalah 4%. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan probabilitas. Jadi penjumlahan probabilitas itu adalah untuk aturan untuk menemukan probabilitas gabungan dari 2 atau lebih kejadian. Sedangkan pengurangan probabilitas digunakan menghitung probabilitas kejadian yang tidak terjadi. Penjumlahan digunakan ketika mencari peluang terjadinya salah satu dari beberapa kejadian saling eksklusif atau tidak. Sedangkan pengurangan digunakan untuk mencari peluang sesuatu tidak terjadi. Penjumlahan probabilitas, aturan penjumlahan probabilitas adalah rumus P A atau B sama dengan P A plus PB jika A dan B saling eksklusif tidak terjadi secara bersamaan. Lalu kejadian eksklusif adalah kejadian yang tidak dapat terjadi pada saat yang sama. Contoh, jika Anda melempar koin, peluang mendapatkan sisi angka atau sisi gambar adalah 2 kejadian yang saling eksklusif. Lalu kejadian tidak eksklusif. Kejadian yang tidak eksklusif adalah kejadian yang dapat terjadi bersamaan. Contoh, peluang memilih kartu King atau kartu HT dari satu set kartu. Nah, selanjutnya pengurangan probabilitas. Pengurangan probabilitas, peluang suatu kejadian tidak terjadi adalah 1 dikurangi peluang kejadian tersebut. Nanti ada rumusnya sini. Contohnya adalah jika peluang mendapat kartu King dari set kartu adalah 4 per 25, maka peluang tidak mendapatkan kartu King adalah 1 kurang dalam kurung 4 per 25 sama dengan 48 per 52.
Jadi kesimpulannya adalah penjumlahan digunakan untuk mencari peluang gabungan dari beberapa kejadian, terutama ketika kejadian-kejadian tersebut saling eksklusif atau tidak. Lalu pengurangan adalah digunakan untuk mencari peluang suatu kejadian tidak terjadi atau menghitung jumlah kejadian yang saling tidak eksklusif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.